kreatif sekalian, jumpa lagi dengan saya dengan video tugas media pembelajaran dan sumber pelajaran. Saya Dwinda Pramudia dengan NIM 2110202028 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Istaini SAG MPD. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan dan alat bantu dalam media pembelajaran. Apa aja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pendekatan dalam media pembelajaran. Dan yang kedua kita akan membahas mengenai alat bantu dalam media pembelajaran. Apakah kalian udah tahu semua apa saja pendekatan dalam media pembelajaran? Nah, sebelum kita mengetahui apa saja pendekatan dalam media pembelajaran, bahwasanya pendekatan dan alat bantu dalam media pembelajaran sangatlah berguna dan sangatlah penting untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, untuk mengetahui pendekatan apa saja dalam metode pembelajaran, yuk kita simak video ini. Pendekatan dalam media pembelajaran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, konstruktivisme, yang kedua, behavioristik, yang ketiga, kognitif, dan yang keempat, kontekstual. Nah, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan kepada konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui pengalaman belajar yang relevan dan bermakna. Dalam pendekatan ini, alat bantu yang seperti proyek, diskusi kelompok digunakan untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang terstruktur dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Sobat kreatif sekalian, selanjutnya ada pendekatan behavioristik. Pendekatan ini menekankan kepada penghargaan dan hukuman sebagai cara untuk memodifikasi perilaku siswa. Alat bantu yang digunakan dalam pendekatan ini meliputi latihan pengulangan, tes, dan tugas-tugas yang terstruktur untuk membantu siswa memperoleh keterampilan dasar. Nah, selanjutnya pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pada pemrosesan informasi oleh siswa itu sendiri. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan media pembelajaran yang dapat membantu siswa membangun pemahaman yang lebih baik. Nah, dalam hal ini media pembelajaran harus dapat menyajikan informasi secara sistematis dan logis, sehingga siswa dapat memahami dengan mudah. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pendekatan ini meliputi presentasi, multimedia, dan pengatur informasi yang terstruktur. Dan yang terakhir, sahabat kreatif sekalian, itu ada pendekatan kontekstual. Apa sih pendekatan kontekstual? Pendekatan kontekstual ini merupakan pendekatan yang menekankan kepada penerapan konsep pembelajaran dalam konteks yang lebih luas dan relevan. Alat bantu yang digunakan dalam pendekatan ini meliputi studi kasus, simulasi, dan pengalaman lapangan. Nah, sobat kreatif sekalian, itulah tadi penjelasan mengenai pendekatan dalam media pembelajaran. Yang mana pendekatan dalam media pembelajaran itu terdiri menjadi 4. Yang pertama, pendekatan konstruktivisme, behavioristik, kognitif, dan kontekstual. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat bantu dalam media pembelajaran. Apa saja sih alat bantu yang digunakan dalam media pembelajaran? Yuk simak lagi video berikut ini. Nah, alat bantu dalam media pembelajaran itu terdiri menjadi 2, yaitu yang pertama alat bantu digital dan yang kedua alat bantu non-digital. Apa sih alat bantu digital itu? Alat bantu digital seperti video pembelajaran, program komputer, dan situs web pembelajaran dapat digunakan dalam semua pendekatan pembelajaran. Alat bantu digital dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan memfasilitasi pembelajaran mandiri yang efektif. Selanjutnya, ada alat bantu non-digital. Nah, sobat kreatif sekalian, alat bantu non-digital ini seperti buku, teks, gambar, dan papan tulis. Nah, itu semua masih sangat berguna dalam media pembelajaran. Alat bantu ini dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep yang lebih abstrak dan membantu mereka membangun pemahaman yang lebih mendalam.
Nah, sobat kreatif sekalian, pada slide ini terdapat gambar dari alat bantu digital dan alat bantu non-digital. Yang mana alat bantu digital itu ada gambar komputer, website, video pembelajaran. Nah, ada lagi ini contoh dari alat bantu non-digital, yaitu ada buku, gambar, dan papan tulis. Itulah tadi penjelasan mengenai alat bantu dalam media pembelajaran. Gimana nih sobat kreatif sekalian? Sudah paham kan mengenai pendekatan dan alat bantu dalam media pembelajaran yang telah dijelaskan pada video tadi? Nah, dalam memilih pendekatan dan alat bantu untuk media pembelajaran, guru penting untuk mempertimbangkan karakteristik siswa, materi yang diajarkan, dan tujuan pembelajaran. Dengan adanya kombinasi dan alat bantu dapat memungkinkan pengalaman belajar yang terstruktur, relevan, dan bermakna bagi siswa. Baiklah sobat kreatif sekalian, selesai sudah penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.